Ayo, siapa yang mau men-share screen materi? Yang bisa siapa? Anissa Hayu. Oke. Sudah, silakan. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Bu, izin ini mengusulkan untuk yang share screen kelompok 1, Deti, Bu. Ya. Sekalian Ibu baca presentasinya. Ya, oke. Bu. Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kesiapan dan Tanggap Darurat Kebakaran yang terjadi di rumah. Kebakaran merupakan kejadian yang muncul dari adanya api yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh konsleting listrik, rokok, dan bahan kimia. Pedoman segitiga api menjelaskan tentang munculnya api memerlukan 3 komponen, yakni bahan yang mudah terbakar, oksigen, dan panas. Berikut penyebab faktor yang terjadi yang menyebabkan kebakaran. Faktor alam. Yang pertama yaitu petir. Sambaran petir pada bahan mudah terbakar. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi yang mengakibatkan terputusnya jalur gas meletus. Gunung meletus akan menyebabkan lava pijar panas yang membakar tumbuhan kering di sekitarnya. Yang keempat, yaitu panas matahari. Panas matahari yang memantul dari kaca, cembung ke dedaunan kering di sekitarnya. Itu juga akan menyebabkan timbul terjadinya api dan menyebabkan kebakaran. Faktor selanjutnya yaitu faktor dari manusia. Faktor disengaja, pembalakan liar, dan balas dendam. Yang kedua yaitu kelalaian, seperti lupa mematikan tungku. Tungku itu akan menyebabkan kebakaran karena yang disebabkan oleh api. Yang saat akan meninggalkan rumah itu yang lupa mematikan biasanya akan menyebabkan kebakaran. Terus yang selanjutnya kurang pengertian, membuang rokok sembarangan, merokok di sekitar tempat pengisian bahan bakar. Terus yang selanjutnya, faktor dari binatang. Seperti binatang tikus, kucing, dan binatang peliharaan lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran akibat terdapat sumber api sekitar rumah tanpa pengawasan. Penyebab kebakaran di rumah. Yang pertama, korek api atau merokok. Anak-anak sering bermain korek api yang dapat membahayakan karena dapat membakar benda-benda lainnya. Yang kedua yaitu merokok. Merokok sembarangan, kadang sambil tiduran, dapat membakar kasur atau putung rokok yang dibuang sembarangan dapat menyulut api. Yang kedua yaitu bahaya dari listrik. Bahaya listrik yaitu disebabkan karena stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Yang dua yaitu penggantian sekring secara sembarangan atau tidak sesuai ukurannya. Yang ketiga yaitu sambungan kabel atau stop kontak yang tidak baik atau kendor. Yang keempat yaitu pemakaian kabel yang ukurannya tidak sesuai dengan bebannya. Yang ketiga yaitu pemanasan berlebihan dan bahaya memasak. Penggunaan lampu untuk pemanasan dalam lemari, pakaian, dan memasak ditinggalkan dapat menyebabkan pemanasan berlebihan dan mengakibatkan kebakaran. Yang keempat yaitu bahan-bahan mudah terbakar. Penyimpanan bahan yang mudah terbakar secara sembarangan dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Misalnya seperti kita saat menyimpan tempat minyak tanah atau bensin di bawah kompor memasak, itu akan menyebabkan timbulnya sumber api. Yang kelima yaitu gas LPG. Kondisi yang jelek dari peralatan kompor yang menggunakan gas LPG dapat membahayakan, dapat mengakibatkan kebakaran pula. Yang
keenam yaitu alat penerangan. Penggunaan lampu minyak tanpa pelindung api dapat membahayakan. Demikian pula penggunaan lampu lilin di dalam rumah. Yang ketujuh yaitu tirai atau bahan-bahan dekorasi. Penempatan atau pemasangan tirai atau gorden jendela dekat kompor dapat menimbulkan kebakaran apabila tertiup angin. Pengertian kesiapan tanggap darurat kebakaran. Menurut Slameto, kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban dengan cara tertentu terhadap suatu situasi. Sedangkan tanggapan darurat atau emergency response adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian berencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian. Tujuan kesiapan dan tanggap darurat. Ada beberapa kesiapan dan tanggap darurat yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kebakaran. Yang kedua yaitu mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu meminimalisir penderitaan yang ditanggung oleh individu dan masyarakat yang terkena bencana. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur persiapan dalam menghadapi kebakaran di rumah. Ada beberapa tips yang harus kita ketahui dalam menghadapi kebakaran. Yang pertama yaitu pastikan rumah Anda mempunyai 2 pintu keluar. Yang kedua, buat 2-3 duplikat kunci pintu rumah dan letakkan di tempat yang mudah diambil dan di tempat berbeda. Yang ketiga, jika blackout, berhati-hati menggunakan lilin, letakkan lilin di tengah dan jauh dari barang yang mudah terbakar. Yang keempat, beli alat pemadam api atau fire extinguishers untuk keselamatan di rumah. Yang kelima, beli alat pengesan asap kebakaran atau smoke detector fire safety. Yang keenam, sediakan fire blanket. Yang ketujuh, kita harus melatih anggota keluarga tentang tindakan dan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa kebakaran. Upaya dalam menanggulangi kebakaran di rumah. Cara mencegah kebakaran. 1. Alarm asap atau smoke alarm. Pasang alarm asap di setiap ruangan, terutama ruangan dapur, ruang tidur, dan di tiap lantai. Untuk perlindungan terbaik, Anda bisa memparalelkan semua alarm asap di dalam rumah. Jadi, ketika satu alarm menyala, maka alarm lainnya ikut menyala juga. Yang selanjutnya, lakukan pengecekan alarm asap paling sedikit sebulan sekali dengan menggunakan tombol pengetes ganti alarm asap setiap 10 tahun. Yang kedua, listrik. Jauhkan lampu dari benda apapun yang dapat terbakar seperti pelindung lampu, kasur, gorden, dan pakaian. Yang kedua, ganti kabel listrik yang rusak dan retak. Yang ketiga, hubungi tukang listrik yang mahir jika memiliki masalah dengan fuse atau breaker listrik yang turun atau sesuatu yang berbau terbakar pada alat listrik. Yang ketiga, merokok. Jika Anda merokok, merokoklah di luar rumah atau luar ruangan. Ini untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang kedua, gunakan asbak rokok yang dalam dan tidak mudah terbakar.
Yang ketiga, jangan pernah merokok di dalam rumah ketika oksigen dibuka. Yang keempat, simpan korek di dalam lemari terkunci dan jauhkan dari jangkauan anak. Yang kelima, jangan merokok di tempat tidur atau ketika Anda merasa ngantuk. Yang keempat, yaitu dapur. Jangan tinggalkan dapur dalam keadaan kompor menyala. Matikan kompor, lalu angkat panci dan wajan. Begitu juga jika menggunakan oven. Keluarkan makanan dan matikan oven. Jauhkan kompor dari barang-barang yang mudah terbakar, seperti lap, sarung tangan, oven, bahkan gorden dapur. Berikut cara menanggulangi kebakaran. Yang pertama, tetap tenang saat menghadapi kebakaran. Yang kedua, jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada seperti APAR atau alat pemadam api ringan. Atau jika tidak memiliki APAR, bisa juga memadamkan api dengan menggunakan karung goni yang dibasahi air. Yang ketiga, jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, segera matikan listrik di rumah. Yang keempat, tutup ruangan lokasi kebakaran agar tidak menjalar ke ruangan lain, tetapi jangan dikunci untuk memudahkan jika akan memadamkan kobaran api. Lanjut, angkatan berapa? Yang kelima, kebakaran besar, segera keluar rumah yang dan terjadi ajak semua keluarga membongkar rumah segera. Jangan sibukkan diri untuk mengumpulkan barang di dalam rumah. Yang terakhir yaitu yang selanjutnya, segera hubungi pemadam kebakaran 113 jika api tidak dapat dikendalikan sendiri. Kayak gini ya bentuk RS-nya. Kok di sini nggak ada? Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak dan bernafas Udah keluar nilainya. dengan mendekatkan mulut ke lantai. Gunakan kain basah sebagai penutup hidung. Hal ini akan membantu untuk bernafas. Proposal, kancane bis dulu. Jika melalui kan kamu harusnya udah proposal. Periksalah dengan seksama suhu daun pintu. Dengan menempelkan belakang telapak tangan, kemudian periksa handle pintu. Jika terasa panas, pindah melalui jalur lainnya. Yang terakhir, jika perlu, lakukan latihan evaluasi jika terjadi kebakaran agar upaya penyelamatan dapat berjalan dengan cepat. Ini ada cara mencegah kebakaran di rumah. Yang pertama, menjauhkan barang-barang yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Karena rasa ingin tahu yang besar, anak-anak seringkali mengabaikan bahaya yang mungkin saja terjadi jika mereka memainkan barang-barang yang tidak seharusnya berada di jangkauan mereka. Untuk mencegah kebakaran di rumah, simpanlah segala macam alat pemantik dan barang-barang yang mudah terbakar seperti korek api, rokok, lilin, peralatan elektronik, agar tidak mudah dijangkau anak-anak. Yang kedua, yaitu menjauhkan sumber api dengan barang-barang yang mudah terbakar. Seperti lilin yang menyala di dekat tirai yang sangat mudah menimbulkan bahaya kebakaran. Begitu pula dengan rokok yang masih menyala dan dibiarkan tanpa awasi penggunaan api, dan jangan pernah meninggalkan api menyala di dekat barang-barang yang mudah terbakar untuk mencegah kebakaran. Yang ketiga, yaitu gunakan peralatan elektronik sewajarnya dan sesuai prosedur. Jangan membiasakan diri menggunakan listrik paralel karena mudah memicu hubungan arus pendek. Begitu pula dengan menyalakan peralatan elektronik dan waktu yang sangat lama. Selain membuat tagihan listrik meningkat, juga bisa membuat peralatan elektronik overheat sehingga memicu hubungan arus pendek. Dan tambahannya yaitu jangan mengecas HP sambil dihidupkan ya teman-teman datanya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Safik tadi berapa menit coba presentasinya, Safik? Ini 2:30 sebenarnya dipakai ya, jadi benar-benar harus strict waktu, nggak bisa 15 menit. 10 menit ya, Safik. Safik yang ngontrol. Siap, Bu. Yuk lanjut. Ada pertanyaan, silakan Safik dilanjutkan diskusinya. Sesi pertanyaan dibuka, silakan. Minimal 3, maksimal 3. Kalau nggak ada lanjut dulu, Safik. Kalau nggak ada pertanyaan lanjut dulu. Nggak kesuai nunggu-nunggu. Ujung-ujungnya lama pertanyaan. Gimana? Apa ada yang tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Yuk, waktunya burung mana share screen materi gitu-gitu loh, Safik. Kalau nggak ada ya udah lanjut. Udah, kita lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2 dipersilahkan. Siapa yang mau share screen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betty. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar, Mbak, saya saya nggak perlu ini jadikan co-host, tetap tadi si siapa? Deti. Oh ya wis, silakan. di sini kelompok kami akan membahas tentang kesiapan dan tanggap darurat di BOS. Yang pertama akan dibacakan oleh Melanoy. Sudah muncul. Bentar dulu. Santai. Udah jadi kan? Definisi kebakaran merupakan bencana yang paling sering dihadapi dan bisa digolongkan sebagai bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Bahaya kebakaran setiap Sudah saat terbaca apa PPT-nya? Saya belum bisa lihat. Astagfirullah. Padahal isinya udah ke-share loh.
Kesiapan dan tanggap darurat kebakaran yang terjadi di kampus. Definisi kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang paling sering dihadapi dan bisa digolongkan sebagai bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Bahaya kebakaran dapat terjadi setiap saat karena banyak peluang yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Definisi umum kebakaran adalah suatu peristiwa terjadinya nyala api yang tidak dikehendaki, sedangkan definisi khususnya adalah suatu peristiwa oksidasi antara 3 penyebab kebakaran, yaitu bahan padat, bahan cair, dan bahan gas. Penyebab kebakaran. Unsur penyebab kebakaran ada 3, yaitu bahan padat, kayu, kain, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Dan jika terbakar umumnya akan meninggalkan abu atau bara. Bahan cair, cat, alkohol, dan sebagai jenis minyak. Berbagai jenis minyak. Bahan gas, propane, butane, ink, dan lain sebagainya. Berbagai sebab kebakaran dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama kelalaian, yang kedua kurang pengetahuan, yang ketiga peristiwa alam, yang keempat penyalaan sendiri, dan yang kelima kesengajaan. Klasifikasi kebakaran NFPA membagi kebakaran menjadi berbagai jenis sesuai dengan bahan yang terbakar. Bahan pemadam untuk masing-masing kelas tersebut pun berbeda-beda. Ada kelas A. Kelas A termasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan yang mudah terbakar. Biasa contohnya kertas, kayu, karet, maupun plastik. Cara mengatasinya bisa dengan menggunakan air untuk menurunkan suhunya sampai di bawah titik penyulutan kimia untuk mematikan kebakaran atau menggunakan bahan halogen untuk memutus reaksi berantai kebakaran. Kelas B. Kebakaran kelas ini adalah yang melibatkan bahan seperti pada cairan kombustibel dan cairan flammable. Contohnya bensin, minyak tanah, gemuk, oli, dan bahan serupa. Cara mengatasinya dengan menggunakan bahan seperti foam lebih sarankan. Kelas C yang termasuk dalam kebakaran ini adalah alat-alat yang dijalankan oleh listrik. Untuk mengatasi kebakaran dengan penyebab ini harus menggunakan bahan pemadam kebakaran yang non-konduktif agar terhindar dari sengatan listrik. Yang terbaik adalah menggunakan CO2 atau halon, namun karena sifat dari halon yang merusak lingkungan, maka pemadam dengan bahan halon sudah tidak lagi diproduksi. Sebagai catatan, kebakaran kelas C bisa dipadamkan oleh bahan pemadam kebakaran kelas A dan B, asalkan listrik terlebih dahulu dimatikan. Kelas D termasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar. Contohnya magnesium, titanium, zirkonium, sodium, dan potasium. Bahan pemadamnya adalah powder khusus kelas D. Kelas K yang termasuk dalam kebakaran kelas ini adalah yang melibatkan media memasak, misalnya minyak goreng, baik berbahan dasar tumbuhan atau hewan. Untuk mengatasi biasanya menggunakan serbuk kimia basah yang khusus untuk kebakaran kelas ini. Perencanaan atau penempatan alat atau fasilitas pemadam sehingga jika kebakaran terjadi dapat segera dipadamkan dan diatasi. Selanjutnya dibacakan oleh Jenny.
penanggulangan kebakaran di kampus. Upaya-upaya tersebut meliputi 1. Pengendalian setiap bentuk energi. 2. Penyediaan sarana deteksi, alarm pemadam kebakaran, dan sarana evakuasi. Ketiga, pengendalian penyebaran unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja atau di daerah kampus. Yang kelima, penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala. Yang keenam, memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian penyebaran. Ini selanjutnya, pencegahan bencana kebakaran. Jangan membebani kabel kecil dengan banyak peralatan listrik. Jangan menumpuk kontak atau colokan listrik. Jangan membiarkan kabel terkelupas. Hindari kabel bersambungan dan instalasi listrik yang semerawut. Jauhkan jarak antara tabung LPG dan minyak tanah atau bahan mudah terbakar lainnya. Jangan membuang rokok yang masih membara. Jangan biarkan anak kecil bermain korek api. Jangan mengurung orang di dalam rumah. Menutup atau mematikan tabung gas bila tidak dipakai. Menyediakan alat pemadam api sebab semua kebakaran berasal dari api kecil yang tidak dapat dipadamkan. Kesimpulan, kebakaran adalah suatu peristiwa terjadinya nyala api yang tidak dikehendaki, sedangkan definisi khususnya adalah suatu peristiwa oksidasi antara 3 unsur penyebab kebakaran. Untuk kebakaran yaitu bahan padat, bahan cair, dan bahan gas. Kebakaran diklasifikasikan ada beberapa jenis sesuai bahan yang terbakar. Pencegahan kebakaran merupakan usaha untuk menghindarkan unsur-unsur penyebab kebakaran dari terjadinya kejadian yang sesungguhnya. Apa nih gue kejadian apa jajal Mbak Jenny? Udah bikin PPT udah dibaca belum sebelumnya? Kebakaran yang kejadian apa kejasian? Nek kowe wis maca dhisik mesti enggak akan ini. Upaya untuk mencegah dan mengurangi kerugian atau kehancuran akibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Silakan sesi pertanyaan dibuka. Maksimal 3. Kalau nggak ada, dilanjut kelompok berikutnya. Ya udah, kalau tidak ada, saya tutup dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya untuk presentasi maksimal 10 menit durasi.
Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan merepresentasikan kesiapan tanggapan darurat bencana alam yang terjadi di rumah. Definisi dari tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana yang menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta, benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dan masih banyak lagi. Macam-macam bencana alam, ada tsunami, gunung api, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Next. Langkah-langkah keselamatan. 1. Bencana apa saja yang potensial terjadi di sekitar tempat tinggal? Bagaimana cara menanggapi masing-masing bencana tersebut? Apakah wilayah ini mempunyai sistem informasi bencana? Apa yang dilakukan terhadap binatang piaraan? Bagaimana anak dan dengan disabilitas? Apakah di tempat kerja, sekolah, pusat rekreasi mempunyai kesiapan dan dalam menghadapi bencana? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ida. Mbak Ida. Ya, yang kedua, buat kesiapan keluarga hadapi bencana. Yang pertama, melakukan pertemuan dan mendiskusikan dengan keluarga. Mendiskusikan jenis bencana yang mungkin akan terjadi di wilayah setempat. Yang ketiga, menentukan tempat untuk mengungsi jika terjadi bencana yang harus keluar rumah. Yang keempat, mengembangkan kesiapan tentang informasi bencana. Yang kelima, mendiskusikan apa yang dilakukan jika pemerintah setempat meminta untuk mengungsi. Memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama pada korban bencana. Membiasakan diri dengan jalur evakuasi keluar. Persiapkan bagaimana menangani binatang peliharaan. Yang ketiga, lengkapi daftar kebutuhan keluarga dan anggotanya. A. Nomor telepon darurat, pemadam kebakaran, polisi, ambulan, Palang Merah Indonesia, dan lain-lain. B. Ajarkan semua anggota keluarga untuk bertanggung jawab. C. Jika anggaran cukup, pertimbangkan untuk membeli polis asuransi bencana. D. Siapkan kotak persediaan kebutuhan selama bencana. E. Ajarkan anggota keluarga mengenai keselamatan
seperti pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. F. Merencanakan jalur evakuasi jalan keluar rumah. G. Carilah tempat yang sekiranya aman dan tidak terjangkau oleh bencana seperti tsunami. Selanjutnya, kesiapan dan tanggap darurat bencana alam di rumah. 1. Kesiapan menghadapi tsunami. Mencari informasi tentang pengurangan risiko bencana tsunami. Jauhi area pantai jika air laut surut. Belajar dari risiko tsunami. Yang kedua, kesiapan menghadapi letusan gunung api. Pelajari sistem peringatan dini di masyarakat dan rencana keadaan darurat. Kembangkan rencana evakuasi. Yang ketiga, kesiapan menghadapi gempa bumi. 1. Kembangkan kesiapan keluarga hadapi bencana. 2. Mendiskusikan gempa bumi dengan anggota keluarga. Yang keempat, menghadapi banjir. Beri pemahaman pada anggota keluarga tentang kondisi yang mungkin terjadi. Siapkan atau kenalkan upaya penyelamatan diri, prioritaskan barang-barang yang harus diselamatkan, kembangkan kesiapan menghadapi banjir secara khusus. Sudah selesai, Bu. Silahkan kalau ada yang bertanya. Maksimal 3 pertanyaan. Iya, Mas Asep. Silakan. Bagaimana langkah yang harus dilakukan kita supaya orang yang terkena musibah bencana, misalnya kebakaran, tidak trauma lagi? Terima kasih. Jika ada pertanyaan berikutnya, silakan. Kalau nggak ada, lanjut kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kesiapan dan tanggap darurat bencana alam di kampus. Di sini ada definisi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Next. Klasifikasi bencana dibagi menjadi 3, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.
Bencana alam sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Kemudian yang ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Ancaman dan resiko bencana. Ancaman merupakan suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan. Sedangkan resiko adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana, dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa, terancam hilang rasa aman, dan lain-lain. Next. Gawat darurat. Gawat darurat, situasi gawat darurat dapat terjadi akibat bencana. Gawat darurat menurut Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu tahun 2016 adalah keadaan klinis korban atau pasien gawat darurat yang penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Kemudian Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT merupakan suatu 12 mekanisme pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegritas dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. Tujuan dari penyelenggaraan SPGDT adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawat daruratan dan mempercepat waktu penanganan dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. SPGDT dilaksanakan oleh Pusat Komando Nasional beserta PSC tingkat kabupaten atau kota dan fasilitas kesehatan. Pada fase tanggap darurat dilakukan berbagai aktivitas darurat yang nyata untuk menjaga diri sendiri dan atau harta kekayaan. Aktivitas yang dilakukan secara konkret yaitu 1. Instruksi penyelamatan diri, pencarian dan penyelamatan korban, menjamin keamanan di lokasi bencana, kemudian pengkajian kerugian yang timbul setelah bencana, pembagian dan penggunaan sarana atau prasarana pada kondisi darurat, pendistribusian barang material, dan menyediakan lokasi pengungsian dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Safik. Manajemen penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan Siklus bencana dibagi menjadi 3 diantaranya. Fase pra-bencana disebut sebagai fase kesiapsiagaan yang terdiri atas pencegahan dan mitigasi
prevention and mitigation. Selanjutnya, fase bencana disebut sebagai fase tanggap darurat. Respons yang terdiri atas fase akut, phase, serta fase subakut. Subakut phase. Terakhir adalah fase pasca bencana atau disebut sebagai fase rekonstruksi yang terdiri dari fase pemulihan atau perbaikan. Recovery phase. Dan fase rehabilitasi atau rekonstruksi. Rehabilitation reconstruction phase. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rangga. Upaya penyelamatan diri saat bencana. A. Gempa bumi. Perabotan dari jati dan ranjang yang kokoh dapat menjadikan tempat perlindungan pojok-pojok ruangan atau dekat pondasi bangunan. Juga dapat menjadi tempat berlindung. Hindari jendela, kaca, kompor gas, dan lemari berisi barang-barang berat. Apabila sedang berada di luar bangunan, hindari berada di sekitar tiang listrik, tiang telepon, papan reklam, pohon-pohon besar, serta berhati-hati pada reruntuhan bangunan. Berkelumpulan pada titik kumpul yang telah ditentukan. Next. Ya, Mbak dan Mas, maaf, stop ya. Waktunya tinggal 4 menit lagi buat closing ya. Oke, terima kasih. Kita tadi kendala di siapa yang mau share screen kayak gitu-gitu kelamaan sama presentasi. Buat pengalaman ya bukan bagi tugas saya slide 1 sampai berapa itu enggak. Tapi kalau bisa 1 siswa ya, dan bukan membaca tapi menerangkan ya. Membaca slide-nya akeh banget dan maksimal untuk tampilan PPT itu 8 baris ya. Ini kita lihat yang di sini berapa baris nih? 1 2 3 4 terus ininya ya. Jadi maksimal itu adalah 8 baris kayak tadi ada rangkot banget. Terus kalau bisa itu ada gambarnya. Begitu ya, mohon maaf tidak maksimal karena memang waktunya sudah habis. Tadi ada pertanyaan dari Asef, bagaimana menghilangkan trauma? Ya kan ya Asef ya? Ya, Bu. Untuk menghilangkan trauma memang apa sih? Memang susah ya, dan biasanya cepatnya dengan apa? Konseling. Selain konseling adalah dengan ketemu peer group ya, peer group orang-orang yang sudah pernah mengalami bencana sebelumnya, dia copingnya bagaimana, terus ngobrol dengan yang baru mengalami bencana. Begitu ya. Terus punten kelompok 4 tadi yang presentasi siapa aja ya? Ada Rangga, terus sebelum Rangga siapa? Sapik, Bu. Sapik. Hah? Sapik, Bu. Oke, ya. Oke, saya rasa itu dari Putri. Terima kasih, Sairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.